Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Depok dari kelas PTIKF. Kali ini saya akan membawakan materi tentang protokol-protokol jaringan. Yang pertama, pengertian protokol jaringan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data. Protokol biasa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real-time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Kemudian, jenis-jenis protokol. Yang pertama, Transmission Control Protocol, yaitu merupakan standarisasi sistem pengelolaan data untuk dibarter dari satu perangkat komputer dengan beberapa perangkat komputer lainnya. Transmission Control Protocol punya banyak keunikan, terutama prinsip kerjanya yang sistematis. Kemudian yang kedua ada protokol User Datagram Protocol yang memiliki banyak perbedaan dengan protokol sebelumnya. UDP terkenal sebagai protokol yang tidak beraturan. Saat kita berencana untuk mengirimkan pesan yang diterima oleh perangkat komputer adalah pesan acak. Yang ketiga ada Ethernet. Itu termasuk salah satu jenis protokol yang paling sering dibicarakan dan digunakan di dunia. Cara kerja Ethernet sangatlah unik. Sistem yang digunakan adalah CSMA atau CD. Keberadaan sistem ini sangat penting karena bertindak sebagai penerima instruksi. Instruksi yang dikelola dan ditransmisikan dari kabel hingga pada akhirnya pesan dikirimkan dan sampai ke tujuan. Kemudian yang keempat, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan salah satu kebijakan komputerisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh WWW. Bisa dibilang HTTP hadir dan digunakan sebagai pengganti WWW yang sebelumnya menjadi pusat alamat dari berbagai website. Yang kelima, FTP. Saat membahas file transfer protokol, dari namanya saja mungkin kita sudah memiliki gambaran mengenai protokol apa yang dilakukan. FTP pada prinsipnya bekerja untuk mengirimkan data. Ketika kita melakukan download atau upload file, FTP yang bekerja secara penuh untuk mensukseskan dua kegiatan tersebut. Kemudian, fungsi protokol jaringan. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut ini adalah beberapa fungsi protokol. Yang pertama, addressing. Itu header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua, reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam suatu paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Kemudian yang ketiga ada timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak.
Kemudian yang keempat, options. Itu IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Kemudian istilah-istilah penting di protokol jaringan. Istilah-istilah yang harus diperhatikan saat berhubungan dengan protokol adalah yang pertama, ada sintaks yang merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Kemudian yang kedua ada semantik, yaitu digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Kemudian yang terakhir ada timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Demikianlah materi tentang protokol-protokol jaringan yang sempat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.